saya bersama para mahasiswa dari Universitas Musamus. Di sebelah kiri saya ada Presiden Mahasiswa Universitas Musamus Merauke. Siapa namanya? Rizky Batesina. Dengan Bapak Rizky. Dan di sebelah kanan saya ada Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Musamus. Siapa? Hamzah Alberto Binu. Banggi. Di sini kita dialog kebijakan pemerintahan Kabupaten Merauke terkait COVID-19 ini, Kakak. Bagaimana respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini? Contohnya, yang tidak mengikuti protokol kesehatan disuruh push up, squat jam, mengangkat sampah di sekitar. Menurut sebagai mahasiswa, kamu intelektual sendiri bagaimana? Menurut kami sendiri, tanggapan yang sudah sempat beberapa media telah melihat dan komplain apa yang kami sampaikan, yaitu saat ini pemerintah khususnya bagi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, maka mereka akan diberi hukuman pusat dan sebagainya. Saya rasa itu kurang etis. Kenapa? Saat ini masyarakat juga dalam keadaan tekanan dengan keadaan COVID yang terus meningkat setiap harinya. Tentu pasti membuat seperti dilema, karena masyarakat pun ketika diberikan hukuman seperti itu, kami lebih sepakat apabila hukumannya diberi seperti mengangkat sampah saja. Karena begini, dengan pemerintah menyuruh angkat sampah, keadaan lingkungan pun pasti akan menjadi jauh lebih bersih, sehingga tanpa perlu dengan hukuman berbentuk hukuman fisik, lebih hukuman moral, sehingga masyarakat juga terasa terjamah. Setelah diberikan hukuman berupa angkat sampah maupun membersihkan lingkungan sekitar, lingkungan jadi bersih, kemudian masyarakat diberikan masker, dan pemerintah juga mengayomi dengan hal itu secara tidak langsung mengayomi. Karena sebagian besar masyarakat itu ketika mereka diberikan hukuman lalu diberikan masker, saya rasa sudah menimbulkan cukup rasa jerah kepada setiap masyarakat. Kenapa? Karena mereka juga rasa tertolong. Seharusnya di sini pemerintah yang menjadi patron dalam memberikan pengayoman terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan efeknya. Baik setelah mereka merasakan karena mereka salah, kalau mereka membersihkan lingkungan, kemudian mereka mendapatkan pertolongan masker, dapat diberikan masker, sehingga mereka juga terlindungi. Karena sebagian besar masyarakat saat ini bukan karena tidak ingin membeli masker. Kita lihat saja teman-teman mama Papua, teman-teman kita saudara-saudara yang lebih baik daripada saya beli masker, lebih baik saya beli makanan, seperti itu. Nah, seharusnya pemerintah juga melihat efeknya ada di situ. Berikan mereka masker, berikan mereka pemahaman, ini pakai masker dan sebagainya. Sekarang COVID lagi begini, sosialisasi itu yang perlu seharusnya diberikan kepada masyarakat, seperti itu. Kak, apakah menurut pandangan mahasiswa sendiri, apakah dengan sanksi-sanksi push up dan stop jam tersebut akan membuat masyarakat jerah dengan peraturan tersebut? Sebenarnya bukan menjadi rasa jerah karena mereka takut COVID, justru malah karena takut disuruh push up. Dan itu memang mungkin ada hal baik yang bisa diambil dari situ, tetapi tidak bisa disamaratakan. Baik itu untuk orang tua. Coba kalau orang tua tidak seperti itu, yang disuruh untuk push up karena tidak mau pakai masker. Kalau mungkin mengangkat sampah dan memberikan masker juga memberikan bantuan kepada masyarakat, dan kami tidak sepakat dengan hal itu. Kenapa? Karena itu sudah melanggar hak pada masyarakat sendiri. Seperti itu. Mungkin kalau dengan memaksa begitu. Ya, dengan memaksa seperti itu. Dampak ekonomi bagi masyarakat dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang aktivitas dari jam 7 pagi dibatasi sampai jam 9 malam, dan akses transportasi juga dibatasi, laut maupun udara. Selaku pandangan mahasiswa, bagaimana menurut Kakak Pandi? Ya, terima kasih terkait penanganan COVID-19 ini. Aturannya sudah diperhati oleh daerah untuk pembatasan waktu, untuk masyarakat berkerumun atau masyarakat di mata-mata umum begitu. Terus untuk transportasi untuk udara maupun di laut. Hal ini kan kalau kita dari mahasiswa, hal seperti ini kan memang kalau sudah disepakati itu memang diakui bisa pakai juga karena pemerintah juga harus melihat dari luar masuk ke kota, contoh dari laut. Orang dari sana dari luar masuk ke Merauke. Merauke ini kan kalau memang belum ada surat-surat vaksinasi dan lain sebagainya, tidak masuk. Itu juga pemerintah sendiri
transportasi itu kan apa mempermudahkan apa orang untuk bisa datang atau bawa barang untuk bawa jualan atau apa namanya. Nanti ekonominya semakin menurun. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya macam setiap konten apa orang mau bawa barang untuk jualan di Kota Merauke, nanti ketika orang mau ke Merauke, belum ada apa surat apa namanya vaksin, belum ada, nanti baru barang itu dia punya masalah lakunya itu sudah batas begitu. Namun orang kalau terlambat ke Merauke, artinya apa? Nah itu kan sudah menghambat begitu. Nah itu yang untuk transportasi pulang masuknya. Kak, apakah dari Merauke sendiri sudah mempersiapkan dari segi ekonomi untuk masyarakat Merauke? Kalau untuk itu dari Merauke sendiri apa ekonominya, menurut saya tidak terlalu apa melihat ada kendala-kendala dari Merauke sendiri, saya tidak melihat. Atau mungkin ada bantuan-bantuan dari pemerintah untuk masyarakat Merauke karena adanya COVID ini jadi lockdown. Apakah bantuan-bantuan dari pemerintah sendiri ada untuk masyarakat? Karena akses akses segala aktivitas dibatasi. Begitu. Oh, iya. Untuk kalau bantuan dari pemerintah ke masyarakat ini saya lihat tidak kelihatan. Karena waktu COVID-19 itu memang sudah ada sembako dan lain sebagainya. Untuk bantuan dari pemerintah ke masyarakat ada perlindungan seperti itu. Namun beberapa waktu berjalan, itu sudah dihilangkan. Tidak ada bantuan dari pemerintah ke masyarakat, sudah tidak ada. Nah, kalau memang kita menghambat seperti itu, masyarakat ini artinya mereka jualan sebentar lagi masuk balik akal. Kita sendiri menghambat itu. Orang mereka jualan untuk mendapatkan hasil itu nanti digunakan untuk kebutuhan secara keluarga maupun generasi depan. Artinya apa? Karena kita sebenarnya sendiri sudah mau. Artinya terkait aktivitas yang dibatasi dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, itu pandangan mahasiswa bagaimana? Kalau menurut saya, kalau waktu yang dibatasi kan sudah disampaikan bahwa batas waktu tidak boleh datang makan di rumah makan, di tempat keramaian tidak boleh berkerumun di situ. Itu memang kalau seperti itu, waktu itu memang saya berpikir waktu itu pemerintah tidak boleh dibatasi karena masyarakat sekitar Merauke itu sendiri sudah tahu bahwa itu tidak boleh apa-apa. Kenapa ada batas waktu, batas jam begitu? Mereka mau datang beli makanan bawa ke rumah, tapi jamnya sudah tutup. Tempat-tempat makan atau di toko sudah tutup. Ada pembatasan waktu. Hal seperti ini kan sendiri menghambat, pemerintah sendiri menghambat. Karena sudah kasih pembatasan waktu, terus semua sudah tutup, nanti masyarakat mau beli barang apa bawa makan di rumah. Itu yang harus begitu. Kalau menurut saya ya waktu boleh saja kan bebas. Namun tidak boleh berkerumun di situ, tempat keramaian, hal seperti itu tidak boleh. Apakah dari peraturan ini baik untuk masyarakat? Peraturan ini baik untuk masyarakat atau? Kalau menurut saya peraturan ini itu alangkah baiknya bagus juga, baik juga untuk masyarakat. Namun pemerintah itu harus macam contoh tadi saya bilang pembatasan waktu itu tidak boleh. Karena masyarakat ini ada berkesibukan sampai jam berapa orang mau beli makanan, boleh saja beli makanan di mana-mana saja. Namun ada pembatasan seperti itu. Iya, dan tempat makan dan sebagainya sudah ditutup semua. Masyarakat mau beli apa? Itu kendalanya ada. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk masyarakat dalam pengenangan COVID-19? Contohnya yang belum vaksin, yang masih ragu-ragu dalam vaksin, yang belum mengetahui protokol kesehatan, acuh tak acuh dengan prokes. Apa yang harus dibuat dari pemerintah sehingga masyarakat itu mematuhi? Contohnya, kalau yang secara fisik, push up, squat jump, angkat sampah, mungkin yang mereka takuti itu disuruh push up, disuruh angkat sampah. Apa yang harus bisa buat masyarakat itu terima?
terima dan memahami, mengerti dalam kebijakan ini, peraturan ini. Baik, ini kan permasalahan yang sudah cukup banyak terlihat dan setiap masyarakat pun sudah merasakan efek-efek daripada ini, artinya efek jerah, sehingga memang masyarakat semua pada umumnya takut karena dihukum tersebut. Dan ini saya pikir memang menimbulkan rasa jerah kepada masyarakat. Tetapi dengan hal tersebut, kalau kita melakukan hal demikian sudah sama halnya dengan kita memberikan pembatasan hak kepada mereka begitu. Lalu sudah jelas saya katakan tadi bahwasannya pemerintah saat ini perlu melakukan edukasi terhadap masyarakat. Dengan edukasi tentang vaksin ini, karena masyarakat sendiri tidak tahu vaksin apa yang dipakai oleh pemerintah kepada masyarakat, vaksin jenis apa, Sinovac, Pfizer dan sebagainya kan, ada atau Astra, tidak tahu yang dipakai sama pemerintah saat ini kepada masyarakat apa. Terus banyak sekali video-video atau media yang beredar ketika mereka vaksin lalu terkena dapat efek, ada yang mungkin kram dan sebagainya, yang mungkin ringannya kram, bahkan ada yang sampai yang kayak baru saya kita lihat ada pembekuan otak. Nah itu kan menunjukkan hak bagaimana pemerintah ini mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat ini jenis vaksin yang kami pakai. Kemudian vaksin ini bukan hal yang harus dipaksakan kepada masyarakat, karena ini sudah pembatasan hak. Kalau kita melihat daripada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 itu, bahwa masyarakat mampu dapat memilih hak kesehatan bagi dirinya sendiri seperti itu. Nah ini kan sudah pembatasan hak. Kalau seperti demikian pemerintah harus mengeluarkan izin semua SKCK dan sebagainya. Itu tidak boleh loh. Itu tidak boleh, itu dibatasi. Iya, itu tidak boleh dan itu harus benar-benar dipahami. Kalau bentuknya seperti anjuran, saya rasa itu baik dan itu bagus, dan bahkan masyarakat pun akan mengikuti itu. Kalau bentuknya berupa anjuran, tapi kalau bentuknya semua harus dalam hak ini dalam setiap contohnya seperti kayak tadi mereka harus wajib vaksin, saya rasa tidak. Karena pemerintah kalau mengatakan hal demikian sudah melakukan pemaksaan Hukuman masyarakat. Ya, seperti itu. Ya sebenarnya yang ditakuti ini petugas Satgas atau COVID. Ya, kembali lagi sepertinya masyarakat ini mulai takut dengan kedua hal itu, petugasnya sama sekaligus dengan COVID-nya sendiri begitu. Mulai dari sisi lain, pertama COVID meningkat, mereka mau vaksin takut sama vaksin apa yang mau dipakai. Nah sebenarnya kan perlu diedukasi, contohnya seperti ini. Ini mereka sebelum kalian vaksin nanti kalian akan diberikan tes pemeriksaan dulu. Nah edukasi dengan seperti ini kan memberikan masyarakat tahu ternyata saya sampai saat ini bahkan di tengah-tengah mahasiswa dan juga masyarakat bahkan tidak tahu kalau mereka ternyata sampai di sana cukup ambil antrian lalu disuntik. Kalau tidak demikian, mereka akan dites dulu, dilihat kelayakan mereka bisa atau tidak untuk melakukan vaksin. Nah itu kurang sosialisasi itu masyarakat kepada pemerintah kepada masyarakat. Maaf saya salah kembali seperti itu. Berarti dari pemerintah sendiri harus memberikan edukasi, pemahaman terkait vaksin, ya, dan peraturan-peraturan yang memang harus tidak memaksakan kehendak masyarakat. Harus seperti itu. Apa solusi dari mahasiswa? Solusi dari mahasiswa dalam penanganan COVID-19 ini. Solusi dari mahasiswa dalam penanganan COVID-19 ini. Mungkin saya akan sedikit merangkum dari apa yang tadi baik dari wakil saya sampaikan dan juga apa yang saya sampaikan, bahwasannya pemerintah sampai saat ini sudah cukup untuk memberikan pemahaman, kemudian sudah sangat baik dan kami rasa itu sudah cukup untuk kami mengikuti baik untuk permasalahan prokes dan sebagainya, jam operasional. Tetapi yang perlu saya tekankan bahwasannya prokes ini edukasi akan harus terus sampai sehingga masyarakat benar-benar sadar. Kemudian jam operasional yang sampai untuk pertokoan hanya sampai jam 8, kemudian warung makan hanya sampai jam 9, saya rasa itu harus pemerintah pertimbangkan kembali, karena sebab masyarakat saat ini membutuhkan pertolongan daripada pemerintah. Kemudian masalah krisis ekonomi bisa kita sama-sama melihat keadaan ini, karena kita tidak boleh menutup mata hanya karena COVID kita menutup semua hak akses seperti itu. Kemudian hak akses ini yang harusnya diberikan kepada masyarakat adalah ketika mereka mungkin keluar kota, yang keluar jalur masuk yang kemarin Bapak Bupati sampaikan, itu saya sepakat bahwasanya jalur transportasi udara dan laut itu dibatasi, bahkan untuk penumpang itu dilarang untuk jalur laut, hanya untuk peti kemas, untuk barang-barang dan sebagainya.
baik itu untuk menjaga kestabilan ekonomi. Namun kalau untuk penumpang harus benar-benar ditekankan lagi, karena COVID bukan hanya datang dari kita di Merauke yang tidak terlalu gimana, tapi yang dari luar ke dalam Merauke ini kita harus antisipasi, dan itu harus benar-benar diperhatikan pemerintah, perketat kalau perlu, yang dari luar maupun dari kita keluar. Kalau bisa masyarakat yang tidak punya kepentingan yang benar-benar urgent atau hanya jalan liburan, lebih baik stop dulu, tinggal di kota dulu, tahan diri kita dulu, tunggu COVID yang membaik baru melakukan untuk keperluan. Kalau mungkin hak dan sebagainya, perhatikan diri kesehatan, jaga diri baik-baik. Solusinya tidak datang daripada orang lain, tapi diri kita sendiri. Kalau merasa itu hal yang perlu kita pertimbangkan, maka jaga diri kita dengan baik dengan patuhi prokes. Pemerintah juga mau kita untuk semua keadaan COVID ini mulai menurun, tetapi kembali lagi, sekalipun pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan, tetapi juga harus melihat pertimbangan daripada apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu disokong dan dibantu oleh pemerintah, bukan jangan sampai pemerintah sendiri yang menghancurkan masyarakatnya. Hal itu yang harus benar-benar kita menjaga demikian, supaya kestabilan ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi dan sebagainya tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Baik, saya rasa demikian apa yang saya sampaikan. Namun ada kata yang bilang itu tidak dapat diterima. Saya rasa itu semua datang untuk bagaimana kita melihat keadaan masyarakat di Kabupaten Merauke dan bagaimana berjalannya penyelenggaraan penanganan kasus COVID di Merauke dapat terselesaikan. Dan harapan itu kami bawa melalui aspirasi kami sebagai mahasiswa, dan untuk masyarakat kami harap semua ini berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang lebih memicu konspirasi di antara masyarakat dan juga mahasiswa, begitu pula kepada pemerintah. Harapan kami semua sama, kami ingin Merauke bersih daripada COVID, kami ingin semua melepas masker, kami semua ingin untuk cepat-cepat berhenti tanpa ada PCR dan sebagainya, dan kami ingin sehat. Itu saja harapan kami semua. Mudah-mudahan apa yang dijalankan oleh kami, pemerintah dapat mendengar apa aspirasi kami. Sekian dari saya, Rizky Patiasina. Terima kasih untuk Presiden Mahasiswa Universitas Musamus dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Musamus atas dialog siang hari ini.